Halo abangku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Budayanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita masih dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang memberikan keputusan kepada semua anggotanya, dan begitu mereka mendengar Xiaoyan yang memberikan keputusan kepada mereka, akhirnya semua orang pun seketika terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang rumit. Semua orang tahu betul bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan ini memang sesuatu hal yang sangat berharga. Selain itu ada juga keberadaan dari api surgawi yang memang dibutuhkan oleh Xiaoyan sebagai seorang alkemis. Namun karena memikirkan keselamatan semua orang maka Xiaoyan pun segera memberikan musyawarah. Memikirkan hal ini semua orang benar-benar dibuat kebingungan. Bahkan hati mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan juga dipenuhi dengan emosi. Setelah tertegun sejenak akhirnya semua orang pun segera berdiri dengan tegak dan menghadap ke arah Xiaoyan. Lalu mereka segera berkata dengan serempak bahwa mereka bersedia mengikuti Tuan Muda Xiaoyan dan maju menghadapi rintangan untuk Tuan Muda Xiaoyan. Meskipun tempat rahasia ini berbahaya namun mereka akan berjuang sampai mati dan tidak akan pernah mundur. Le Shaolong pun segera menambahkan dengan tekad yang berada di matanya, dirinya berkata bahwa sejak zaman kuno jalan untuk menjadi orang kuat adalah melalui bahaya dan rintangan. Xiaoyan pun seketika merasa emosional mendengar semua pernyataan dari anggotanya, akhirnya dengan lambaian tangannya semua orang pun segera melesat pergi. Sementara itu di sisi lain sesosok cantik di rumah Xiao pada saat ini sedang mondar-mandir dalam kekhawatiran. Sosok ini adalah Zenni yang pada saat Xiaoyan pergi merasakan kegelisahan, karena sejak Xiaoyan dan yang lainnya bertemu dengan binatang roh hijau, tanpa diketahui kecemasan di hati Zenni menjadi semakin serius. Dirinya tidak tahu apakah itu karena kontrak darah atau indera keenam yang unik, atau mungkin karena dirinya benar-benar terlalu khawatir karena mabuk cinta kepada Xiaoyan. Semakin hari rasa cemas Zenni benar-benar semakin kuat terhadap keselamatan dari Xiaoyan. Zenni pun bergumam haruskah dirinya pada saat ini pergi dan melihat keberadaan mereka. Sementara itu beralih kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih dalam perjalanan bersama dengan kelompoknya. Setelah terbang sekian lama mereka masih belum menemukan tempat untuk dituju. Le Shaolong pun segera berkata dengan penuh ketidakberdayaan kepada semuanya. Dirinya berkata jika mereka terus mencari dengan cara seperti ini mereka mungkin tidak akan dapat menemukan api surgawi dan segel roh dalam beberapa bulan. Xiaoyan pun mengangguk melihat tanah yang luas dan tidak ada yang bisa dirinya lakukan untuk sementara waktu. Di sisi lain Ziying yang memiliki penglihatan yang sangat tajam di malam hari pun segera berkata, sepertinya ada yang salah di sana. Semua orang pun segera mengikuti tatapan dari Ziying di kejauhan. Semua orang melihat sebuah gunung seperti pilar yang menusuk ke atas langit. Ujung puncak gunung ini tidak terlihat seolah-olah terhubung ke atas awan. Melihat hal tersebut Le Shaolong pun segera menganalisis dan berkata, mungkinkah itu adalah kota utama di tempat ini? Mendengar hal itu Xiao Zhan segera berkata mungkin disitulah letak dari api surgawi dan segel roh berada. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya melompat dan mengajak mereka untuk segera pergi dan melihat tempat tersebut. Akhirnya mereka pun segera sampai di tembok kota yang ditutupi dengan lapisan baja tebal. Banyak kepala hewan yang tergantung di pintu masuk kota utama sepanjang 200 meter ini. Di atas gerbang semua orang dapat melihat karakter kuno besar yang terukir di dahi binatang raksasa di sana. Le Shaolong pun menatap karakter kuno yang kuat tersebut dan mengerutkan kening. Setelah membaca tulisan yang bertuliskan ilusi nirvana, Xiaoyan pun berkata seharusnya ini sudah tertulis di zaman kuno sejak lama. Tampaknya tulisan yang terukir itu adalah nama ilusi yang berada di sini dan sepertinya ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Sementara itu di sisi lain melihat tulisan ilusi nirvana Fang Fang pun seketika terkejut. Dirinya pun menganalisis dan berkata sepertinya arti dari tulisan tersebut adalah bahwa mereka telah beberapa kali memasuki ilusi. Tampaknya permasalahan yang mereka alami sebelumnya sepertinya adalah pinggiran dari ilusi nirvana. Oleh karena itu sepertinya akan lebih berbahaya jika mereka masuk lebih dalam.
Ziying pun terkejut ketika dirinya mendengar perkataan Fang Fang dan berkata, jika ini permasalahannya maka ilusi ini lebih dari sekedar ilusi. Mendengar hal itu Le Shaolong pun segera berbalik dan bertanya kepada Xiao Yan, apakah langkah selanjutnya yang harus mereka ambil? Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan berbicara kepada semua orang. Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk segera pergi dan tetap waspada dan mengatur jarak. Semua orang pun terus berjalan hingga akhirnya Ziying selalu menjadi pertama yang menemukan sebuah keajaiban. Dirinya pun melihat sebuah inti sihir dan meminta semuanya untuk melihat ke arah sana. Kemanapun Ziying menunjuk ada tumpukan besar tulang putih yang ditumpuk seperti gunung di bawah dinding gunung yang jurang. Selain itu ada juga inti sihir dengan warna berbeda tersebar di antara mereka. Menyadari hal tersebut Fang Fang pun melihat sekeliling dan segera menganalisis tempat ini. Dirinya pun segera berkata bahwa tempat ini hanya membentuk setengah cekung pada sudut antara puncak gunung. Angin berputar di antara kastil dan puncak gunung untuk membentuk tornado kecil. Oleh karena itu tempat ini sulit untuk menyimpan pasir dan tanah. Hal itu pada akhirnya membuat inti sihir ini bisa terlihat. Karena itulah banyak monster menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk mengubur tulang mereka. Lebih puluhan ribu tahun atau mungkin ratusan ribu tahun pasti ada banyak mayat monster di sini. Akhirnya semua orang segera mengambil inti sihir yang ada di sana sebelum akhirnya kembali berkumpul. Melihat inti sihir yang sangat mudah didapat ini, kebanyakan dari mereka adalah bintang 5, sehingga semua orang pun seketika bersemangat dan suasananya pada saat ini benar-benar menyenangkan. Bersamaan dengan itu pada saat ini langit pun sudah menjadi gelap. Langit dipenuhi dengan bintang dan piringan bundar bulan tergantung di cakrawala. Hal yang aneh pada saat ini adalah setengah dari bulan ini terang sedangkan separuh lainnya lebih gelap. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan pun segera berkata bahwa tempat ini seharusnya menjadi ruang sendiri. Bulan ini jelas bukan bulan yang sama dengan yang ada di benua Dodi. Xiao Yan pun mengangguk setuju dengan perkataan Xiao Zhan dan mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Semua orang pun mengangguk dan memutuskan untuk berjalan lebih dalam lagi. Setelah masuk jauh lebih dalam, Nan Erming menunjuk ke arah tembok kota yang runtuh tidak jauh dari sana. Dirinya melihat setengah dari tengkorak seputih salju yang terlihat di kerikil. Setelah diperiksa lebih dekat, tulangnya tidak lagi mulus dan hampir lapuk. Namun ada banyak bentuk bulat di atasnya yang terlihat familiar dan dirinya berpikir sepertinya tengkorak ini telah ditusuk. Bersamaan dengan itu Xiao Zhan di sisi lain segera melangkah maju dan berteriak ada bahaya, sehingga Douqi di dalam tubuhnya segera melonjak keluar dan harimau putih segera muncul dan perisai segera menutupi semua orang. Nan Erming pun segera bertanya apakah yang ada di depan itu. Di tengah kegelapan ini hanya ada bayangan hitam dan bergelombang di depan mereka yang samar-samar terlihat. Mereka melihat banyak sosok sebelum akhirnya panah segera menghujani seperti hujan. Panah ini pun segera melesat ke arah kelompok Xiao Yan, namun beruntung kekuatan dari panah ini tidaklah kuat, dan ketika panah mengenai perisai hanya riak yang muncul di perisai pelindung milik Xiao Zhan. Semua orang pun menarik nafas melihat dengan seksama dan bayangan hitam itu perlahan keluar. Melihat sosok yang semakin jelas pun seketika berteriak, mungkinkah ini adalah Centaur yang muncul di hutan timur benua Dodi? Sementara itu Le Shaolong yang berada di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka memiliki kekuatan tahap awal bintang 5 ini pasti penyihir Centaur yang legendaris. Le Shaolong menyadari hal ini setelah melihat topeng penyihir yang berada di wajah mereka yang terbentuk secara alami. Penyihir Centaur ini tidak terlalu kuat dan mereka hanya dikirim dalam kelompok. Namun meskipun begitu mereka sangat cerdas dan sihir mereka meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sihir mereka itu benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi dan cukup memusingkan. Menanggapi hal itu Ziying pun segera membuka mulutnya dan berkata sepertinya binatang ajaib semacam ini penekanannya adalah pada kecepatan dan kelincahan. Oleh karena itu pasti pertahanannya tidak akan bagus. Dengan perlindungan semua orang, Nan Erming dan Ziying akan segera menghadapinya. Setelah dirinya berbicara, bila ganda segera menyala dengan cahaya dingin. Sementara itu di sisi lain lingkaran cahaya segera muncul pada topeng penyihir Centaur.
cahaya ini segera melintas dan menyelimuti tubuh mereka. Dalam sekejap busur tulang yang berada di tangan mereka mengeluarkan ratusan petir dan lampu kilat yang menarik berkumpul di udara. Cahaya ini membentuk sungai anak panah dengan ribuan anak panah yang berputar-putar. Ribuan anak panah yang seperti sungai ini pun segera terbang menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini merasakan adanya yang tidak beres dan berkata bahwa hal ini tidak akan bagus. Namun peringatan dari Le Shaolong ini sepertinya benar-benar sudah terlambat, karena ribuan anak panah di udara benar-benar memiliki kecepatan yang sangat cepat. Anak panah pun segera menghilang dalam sekejap mata menembus perisai Xiao Zhan dalam sekejap. Anak panah ini segera langsung menuju menembak langsung ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap mata anak panah yang membawa aura membunuh yang sangat ganas ini pun sudah berada sekitar 5 cm di dahi Xiao Yan. Dan dalam sekejap mata kematian datang di depan mata Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tampaknya penyihir Centaur ini menyadari bahwa pemimpin dari kelompok Xiao Yan adalah Xiao Yan dengan kekuatan yang paling lemah. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menangkap raja terlebih dahulu. Sementara itu kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tidak bisa berkutik. Ikatan darah terhubung dan semua orang menunggu tidak berdaya untuk nasib mati bersama-sama. Pada saat ini hati setiap orang dipenuhi dengan penyesalan karena mereka benar-benar tidak bisa melindungi Tuan Muda Xiaoyan. Pada saat ini mereka tidak jatuh di tangan monster tingkat tinggi melainkan monster tahap awal bintang 5. Semua orang benar-benar sangat tidak rela tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tepatnya penyihir Centaur ini telah memberi mereka pelajaran bahwa mereka tidak boleh meremehkan lawan manapun. Sementara itu di sisi lain di Xiao Mansion pada saat ini kegelisahan benar-benar melonjak di hati Zenni. Rasa sakit yang merobek yang tidak dapat dijelaskan segera melanda di dalam hatinya. Rasa sakit ini sepertinya muncul entah dari mana dan sepertinya lahir dari kontrak darah. Zenni pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan matanya yang berkilat dan menyadari sesuatu. Zenni menyadari bahwa ini adalah induksi dari kontrak darah. Pikiran Zenni pun tiba-tiba menjadi bingung dan dirinya segera bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu telah terjadi kepada Xiao Yan? Zenni pada saat ini benar-benar kehilangan ketenangannya dan nafasnya menjadi cepat tanpa sadar. Di tengah-tengah kebingungan saat-saat berikutnya sosoknya pun segera tersapu dan bergegas menuju ke arah kontrak darah berasal. Bersamaan dengan itu King Haoran dan para tertua dari Xiao Mansion juga yang telah menerima transmisi dari Zenni segera bergegas. Mereka bergegas dengan kecepatan penuh sambil berdoa agar tidak terjadi apa-apa kepada Xiao Yan. Mengandalkan induksi kontrak darah Zenni dapat mengunci perkiraan posisi dan selama terbang lintas Zenni benar-benar menyesal. Pada saat ini Zenni benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan rasa takut kehilangan Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Babang Tampan Xiao Yan yang pada saat ini panah benar-benar hampir menyentuh dahinya. Xiao Yan pun buru-buru berpikir namun tiba-tiba cahaya keemasan segera menyala dan semburan bunga api segera memercik. Darah Xiao Yan segera menyembur dengan liar dan Xiao Yan akhirnya terbang mundur. Melihat Xiao Yan yang terkena panah semua orang pun putus asa menunggu hukuman kontrak darah datang. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan setelah menemukan sebuah pagoda emas kecil mengambang di depan tubuh Xiao Yan. Semua orang pun seketika menghela nafas gembira setelah menyadari bahwa Tuan Xiao Yan belum mati. Ternyata Xiao Yan secara tidak sadar memanggil pagoda ketika Xiao Yan dalam bahaya. Meskipun ukuran pagoda ini tidak bertambah namun itu mampu memblokir panah mematikan tepat pada waktunya. Pagoda ini benar-benar sangat misterius dan bahkan Xiao Yan tidak tahu terbuat dari bahan apakah pagoda ini. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pagoda ini dapat menyelamatkan nyawanya pada hari ini. Tidak lama setelah itu suara Zhan Lao pun segera terdengar dan pagoda segera menghilang kembali ke Xiao Yan. Zhan Lao pun berkata beruntung dirinya tepat waktu memindahkan pagoda hingga menyelamatkan hidup kecil Xiao Yan. Xiao Yan pun terdiam dan berpikir bahwa keinginan untuk kekuatan di dalam hatinya benar-benar membuat Xiao Yan gila. Xiao Yan benar-benar membutuhkan kekuatan untuk mampu menghadapi serangan seperti yang barusan.
Xiao Yan benar-benar tidak ingin menjadi hambatan bagi timnya seperti ketika menghadapi panah sebelumnya, karena kontrak darah seluruh tim hampir musnah karena panah sebelumnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini semua orang pun telah mengelilingi Xiao Yan, Le Shaolong merasa bersalah dan segera menundukkan kepalanya sebelum akhirnya berbicara bahwa dirinya tidak berbuat cukup untuk melindungi Tuan Xiao Yan. Oleh karena itu tolong maafkan dan segera hukum Le Shaolong. Setelah itu Xiao Zhan juga dipenuhi dengan rasa malu dan berlutut sebelum akhirnya berkata bahwa Tuan Xiao Yan telah terluka beberapa kali berturut-turut. Xiao Zhan benar-benar tidak kompeten, oleh karena itu Xiao Zhan bersedia dihukum. Semua orang pada saat ini mengakui kelalaian mereka karena tidak bisa melindungi. Xiao Yan pun menatap mata tulus dari semua orang dan menghela nafas. Xiao Yan segera berkata bahwa itu semua bukan salah mereka. Itu karena kekuatan Xiao Yan sendiri yang terlalu rendah dan menyeret semua orang ke jurang. Satu panah sebelumnya benar-benar hampir menghancurkan mereka. Pertama Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyesal karena kekuatannya bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Menanggapi perkataan Xiao Yan tersebut, Le Shaolong pun segera berkata bahwa adalah tugas mereka untuk melindungi Tuan Xiao Yan. Setelah itu Le Shaolong pun segera memerintahkan semuanya untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu di sisi lain penyihir Centaur tampaknya membutuhkan waktu untuk pulih setelah serangan penuhnya barusan. Oleh karena itu pada saat ini masih tidak ada pergerakan untuk sementara waktu. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan menoleh untuk melihat Le Shaolong dan yang lainnya. Selama waktu yang mereka habiskan bersama pasangan ini benar-benar tulus dan bersemangat. Mereka benar-benar tidak ragu mengambil resiko meski taruhannya keselamatan mereka sendiri. Setelah itu Xiao Yan pun mengangguk dengan tegas dan menamparkan dahinya. Lalu 5 garis darah segera keluar dan masing-masing segera masuk ke tubuh Le Shaolong dan yang lainnya. Menyadari hal tersebut Le Shaolong dan yang lainnya pun tanpa sadar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mengembalikan kontrak darah ke masing-masing. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao segera terdengar dengan santai di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata berterima kasihlah Xiao Yan barusan dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang pernah terjadi di benua Dou sejak zaman kuno. Zhan Lao segera berkata bahwa langkah yang barusan Xiao Yan lakukan adalah langkah yang sangat berani. Hal ini benar-benar tidak pernah terjadi sejak zaman kuno. Namun meskipun begitu sulit untuk mengomentari apakah langkah berani semacam ini benar atau salah, namun meskipun begitu hal ini tetap membuat lelaki tua itu mengagumi Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan pun menarik nafas dan mengabaikan perkataan dari Zhan Lao. Xiao Yan segera berkata kepada semuanya bahwa dirinya telah mengambil keputusan dan semuanya jangan menolak. Jika semua orang masih memperlakukan Xiao Yan sebagai saudara maka mereka benar-benar harus mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang kemerahan namun sedikit pucat pada saat ini mata semua orang pun melembab. Lapisan tipis kabut mengungkapkan perasaan semua orang yang tidak terkatakan menghadapi ketulusan dari Xiao Yan. Akhirnya setelah tertegun sejenak kebahagiaan segera melonjak di hati semua orang sambil tertawa terbahak-bahak. Nan Erming yang sangat bangga seketika mengeluarkan kabut beracun yang melonjak. Kabut seketika berubah menjadi ular sanca raksasa yang menyapu orang-orang kuda dan penyihir yang berada di sana. Bersamaan dengan itu penyihir Centaur pun pada saat ini tampaknya telah selesai mengatur nafasnya. Lingkaran cahaya topeng sihir seketika menyala kembali. Makhluk setengah kuda setengah manusia ini segera mengangkat senjata mereka dengan perisai di depan dan tombak suci di tangannya. Makhluk ini benar-benar terlatih dengan baik dan terus berubah formasi. Akhirnya mereka pun segera melesatkan serangan yang membawa angin dingin dan menyerbu ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Bersama dengan itu pada saat ini sosok Xiao Zhan segera berbalik. Sarung tangan emas gelap segera muncul dan tubuhnya berubah menjadi harimau emas dan maju ke depan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan juga tertawa melihat semua orang yang bersemangat. Akhirnya tanpa khawatir Xiao Yan mengaktifkan roh darah dan segel di tangannya segera berubah. Xiao Yan segera melepaskan teknik kemarahan surgawi Huang Quan.
sehingga aura kuno segera dimuntahkan seperti air banjir diliputi dengan jejak energi khusus yang diubah oleh seni roh darah. Energi ini pun segera menutupi semua penyihir Centaur yang ada, seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan. Orang-orang ini memang cepat namun dalam hal kekuatan jiwa mereka lemah. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat, maka energi tidak terlihat pun langsung menyelimuti semua prajurit dari penyihir Centaur. Akhirnya pada saat ini penyihir Centaur ini pun benar-benar dipukul mundur oleh serangan Xiao Yan dan gabungan yang lainnya. Namun tidak lama para penyihir Centaur ini seperti memperoleh keajaiban dan mereka segera bergerak dengan sangat cepat. Penyihir Centaur menembakkan tombak dan membengkokkan busur dan anak panah mengeluarkan bayangan melolong. Setelah pertempuran sebelumnya penyihir Centaur ini segera berkumpul kembali dan mengubah taktiknya. Mereka memanfaatkan kecepatan mereka sendiri dan menembakkan panah mematikan dan segera pindah ke tempat yang lebih jauh. Akhirnya mereka pun menembakkan puluhan ribu anak panah yang mematikan yang segera terbang menutupi udara. Melihat hal tersebut anggota dari kelompok Xiao Yan pun seketika berkumpul dan Zi Ying segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun segera berkata bukankah keterampilan pertarungan spiritual Tuan Muda Xiao Yan barusan sangat efektif? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, barisan penyihir Centaur ini terlalu tinggi untuk Xiao Yan. Keterampilan bertarung Xiao Yan hanya bisa menahan mereka dan tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Le Shaolong pun segera berkata bahwa hal itu sudah cukup. Selama itu bertindak sebagai penahan dan memberi mereka sedikit waktu maka Zi Ying dan Le Shaolong bisa menghajar mereka. Xiao Yan pun akhirnya mengangguk sebelum akhirnya seni roh darah segera diluncurkan kembali. Kekuatan spiritual segera dicurahkan dan kemarahan surgawi Huang Quan dipancarkan lagi dan lagi, sehingga gelombang sonik suara berdebar terus-menerus dan lingkaran cahaya samar beredar tanpa henti di antara reruntuhan kuno. Di bawah serangan spiritual ini kelompok dari penyihir Centaur tidak punya tempat untuk dituju. Mereka semua jatuh dalam ketidakberdayaan dan meskipun ini hanya sesaat namun itu sudah cukup bagi Zi Ying dan Le Shaolong. Keduanya tampak seperti sinar cahaya ilahi yang melintas ke kehampaan. Cahaya yang berada di tangan mereka segera berkedip dan seketika darah pun mulai berceceran. Tempat yang mereka lewati seperti dewa kematian memanen kehidupan dan area yang luas segera jatuh dalam sekejap. Melihat adegan ini Xiao Yan pun segera melepaskan tekanan yang ada di dalam hatinya. Pada saat ini akhirnya Xiao Yan bisa berperan dalam tim dan Xiao Yan benar-benar sangat senang. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan benar-benar mengalami pusing karena kelelahan. Namun Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan meskipun wajahnya tampak terlihat pucat. Xiao Yan masih tersenyum puas di sudut mulutnya dengan peranannya pada saat ini. Dan akhirnya setelah cukup lama berjuang para penyihir Centaur pun melarikan diri dengan ketakutan di wajah mereka. Sebagai monster bintang 5 tahap awal Dodi mereka tidak menyangka bahwa kunci dari pemusnahan kelompok mereka terletak pada seorang pemuda di tahap awal bintang 3 Dodi. Akhirnya setelah makhluk-makhluk ini melarikan diri semua orang pun segera berkumpul. Suasana gembira di hati semua orang pada saat ini benar-benar tidak terlukiskan. Xiao Zhan pun segera tertawa dan berkata dengan bantuan Tuan Muda Xiao Yan akan lebih mudah bagi mereka di masa depan. Dirinya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Muda Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang begitu luar biasa. Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya mereka berbincang-bincang sedikit dan melihat sekeliling. Kali ini ada sangat banyak inti sihir dan esensi darah akibat dari pertempuran melawan penyihir Centaur. Semua orang pun segera mengumpulkan benda tersebut dan menghitung rampasan sebelum akhirnya tersenyum. Akhirnya setelah membersihkan medan perang semua orang pun segera pindah ke lokasi lain. Sementara itu pada saat ini Zenny bersama dengan yang lainnya telah sampai di lembah Guisu. Setelah mendekat di pinggiran danau Zenny bisa merasakan posisi dari Xiao Yan. Dirinya pun segera menghembuskan nafas ringan mengambil sebotol cairan roh bening dan mengatur nafasnya sedikit. Zenny memandang lembah Guisu yang diselimuti kabut tebal dan bergumam agar Xiao Yan menunggunya. Pastikan tidak ada kesalahan yang terjadi kepada Xiao Yan.
akhirnya tanpa ragu sedikit pun sosoknya segera melintas menghilang dan memasuki lembah Guisu. Di tengah perjalanan kelompok Zenni pun menghadapi kabut beracun dan mereka berhenti sejenak. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya hijau berkedip di samping Zenni dan sebuah manik hijau tergantung di udara. Manik-manik ini bernama Guju yang dapat menghindari racun yang paling beracun, mengusir nyamuk dan menenangkan pikiran. Akhirnya segera setelah itu kelompok Zenni pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita pada akhirnya Zenni pun segera sampai dan telah berada dalam jarak ratusan meter dari altar kuno yang dimasuki Xiaoyan. Pada saat ini Xiao Yao mondar-mandir dengan cemas, tetapi Zenni sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Xiao Yao. Di luar altar gelombang cahaya pada saat ini berdesir. Cahaya tersebut mengisolasi dari dalam dan luar altar. Xiao Yao dan Zenni sangat dekat satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Zenni pun berjalan di sepanjang lintasan induksi kontrak darah dan dirinya yakin bahwa Xiao Yan ada di dekatnya. Namun pada saat ini dirinya masih tidak bisa melihat harapan apapun, dan hanya lautan luas hijau yang menutupi seluruh area dengan pepohonan di depan yang masih banyak. Akhirnya Zenni yang bingung pun segera melambaikan telapak tangannya dengan santai untuk melampiaskan kecemasannya. Di bawah amarahnya tepukan tangan seperti guntur menyebabkan tanah kosong seketika berguncang. Baru saja telapak tangan ini mengenai perisai altar, gelombang cahaya perisai pun seketika menyala, dan dalam sekejap kabut beracun di seluruh langit segera menghilang dan energi putih susu yang tidak berujung menutupi langit sepenuhnya. Sementara itu pada saat ini Zenni pun terbang mundur dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Namun meskipun begitu pada saat ini kekhawatirannya telah berubah menjadi kegembiraan. Karena ternyata tempat ini memiliki ruangnya sendiri dan tidak heran Zenni tidak dapat menemukannya. Pada saat ini Zenni menyadari dengan jelas bahwa perisai ini tidak bisa dihancurkan dengan kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini ekspresi Zenni pun langsung berubah. Akhirnya dirinya pun segera melambaikan telapak tangannya dan membombardir serangan ke arah perisai. Zenni pun terus menyerang perisai lagi dan lagi mati-matian seolah melampiaskan penyesalan di dalam hatinya. Energi perisai tampaknya benar-benar hancur oleh pengeboman terus-menerus dari Zenni ini, sehingga badai energi beriak dan lapisan bergemuruh seperti guntur yang terendam. Seluruh bumi tampak terguncang olehnya dan seluruh tubuh Zenni langsung terlempar oleh badai energi. Lalu darah segera menyembur dengan liar bercampur dengan air mata keputusasaan. Tidak bisa mengalami hidup dan mati dengan orang yang dirinya cintai adalah penyesalan terbesarnya pada saat ini. Pada saat ini Zenni benar-benar mengalami cedera yang cukup fatal. Bahkan pada saat ini Zenni bukan hanya kehilangan harapan namun hatinya juga telah terjatuh. Air mata pun mengalir dan tubuh halusnya yang hampir sempurna jatuh tanpa daya di udara. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang menatap langit dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama, Le Shaolong pun segera bertanya dengan prihatin apa yang dilihat oleh Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menarik matanya dengan ragu menggelengkan kepalanya dan Xiaoyan sepertinya baru saja merasakan sesuatu. Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada apa-apa dan mereka harus segera pergi. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menjelaskan apapun, semua orang pun tidak ingin bertanya lebih jauh. Oleh karena itu mereka segera bangun diam-diam dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Tidak lama mereka pun melangkah ke menara pengawas yang bobrok dan Xiao Zhan segera menuju ketiga benteng yang terlihat samar di kejauhan. Benteng itu diselimuti awan dan kabut di antara tembok kota yang menjulang tinggi. Namun sosoknya luar biasa megah dan masih samar-samar terlihat. Ziying pun menatap ke arah benteng dan tiba-tiba matanya berbinar. Dirinya pun segera berkata, mungkinkah ini adalah kastil utama yang sebenarnya dari ilusi ini? Menanggapi hal itu Le Shaolong pun segera memperhatikan dengan hati-hati dan mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata apa yang dikatakan oleh Ziying ini adalah sangat mungkin. Melihat medannya ketiga benteng ini tampak seperti harimau berjongkok. Ketiga benteng itu berada tepat di posisi seolah-olah itu adalah kepala harimau.
Selain itu melihat dari pesonanya samar-samar benteng ini seperti iblis yang ganas, dengan hanya melihat benteng ini saja itu akan membuat semua orang berdebar, dan kombinasi dari ketiga benteng ini benar-benar memiliki pamor untuk menguasai dunia. Nan Erming dan Fang Fang pun mengangguk merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Le Shaolong ini benar-benar masuk akal. Fang Fang pun menjadi bersemangat dan bertanya, mungkinkah dua benda aneh itu ada di depan? Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi kegembiraan setelah perkataan Fang Fang ini terdengar. Lalu ada sedikit orang di benua Dodi yang bisa melihat benda aneh tersebut di benua ini. Jadi bagaimana mungkin orang tidak senang dengan kesempatan untuk menyaksikan keajaiban seperti itu? Sementara itu Babang Tamfan Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit tidak sabar dan memimpin kerumunan untuk melompat ke udara. Semakin dekat mereka ke benteng pada saat ini Fang Fang segera berkata kepada Xiaoyan mengapa dirinya merasa ada yang salah. Le Shaolong pun mengangguk dan mengerutkan keningnya dan berkata bahwa ini benar-benar terlalu damai, dan sebaiknya semua orang berhati-hati dan jangan terlalu jauh satu sama lain. Akhirnya setelah mendekat dengan penuh kewaspadaan mereka pun segera mencapai gerbang. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasa semakin tidak nyaman. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan segera melangkah maju dan mengetuk pintu besi dan suara rendah bergema di alun-alun yang kosong. Tidak lama setelah itu suara dentuman perlahan terdengar seperti suara lonceng yang merdu. Gerbang besi yang terbuat dari emas hitam dan besi perlahan dibuka. Lalu suara gesekan logam dari pembukaan gerbang berderit dan suara itu merangsang gendang telinga semua orang. Setelah gerbang dibuka itu memperlihatkan aula batu hitam yang luas di raksasa yang menjulang dan ada totem setinggi langit. Lalu ada segel misterius yang tidak terhitung jumlahnya yang terukir di atas menara ini. Sementara itu di atas aula utama berdiri sesosok hitam yang dikelilingi oleh kabut yang kabur. Dengan lambaian tangan dari sosok tersebut hembusan angin segera bertiup dan kabut terpisah dari gelombang kedua sisi. Bersamaan dengan itu yang bisa dilihat oleh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini adalah sepasang sayap yang sangat besar. Sayap pun mulai bergerak dan saat mereka menari dengan ringan hembusan angin pun segera bertiup. Lalu kabut pun perlahan menghilang dan bayangan hitam dengan jelas muncul di bidang penglihatan Xiaoyan dan yang lainnya. Jadi makhluk ini memiliki tubuh singa dan kepala elang. Paruh elang bersinar dengan kilau yang sangat dingin dan glamor seperti logam. Sayapnya yang kuat ditutupi dengan api surgawi keemasan dan sangat mempesona. Xiao Zhan pun tercengang melihat adegan ini dan bertanya monster macam apakah ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Le Shaolong masih tampak tenang namun dirinya sedikit terkejut di dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa ini adalah monster tahap awal bintang 6, meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara bintang 6 dan bintang 5, namun perbedaan kekuatan ini benar-benar sangatlah jauh. Akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya pun dengan erat menggenggam senjata di tangan mereka dan Douqi segera mulai beredar dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di sisi lain nyala api keemasan di tubuh monster ini pun menjadi semakin intens. Lalu matanya yang tajam menatap orang-orang yang menunggu di depannya dengan acuh. Tidak lama setelah itu si monster pun segera mendengus dingin dan segera melolong sebelum akhirnya bergerak. Cahaya keemasan seketika menyala dan ekspresi kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar berubah menjadi serius. Ratusan cahaya keemasan telah menyala di perisai perlindungan yang telah dibentuk oleh Xiao Zhan. Lalu getaran yang sangat kuat membuat semua orang hampir tidak bisa berdiri diam. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar berubah drastis. Mereka benar-benar terkejut dengan kecepatan makhluk ini yang sangat cepat dan kekuatan dari serangannya yang menakutkan. Sehingga kelompok Xiaoyan pun bergegas menuju tembok dengan cepat daripada mereka diserang dari semua sisi. Oleh karena itu pada saat ini lebih baik bertarung dengan membelakangi tembok. Namun sebelum semua orang bergegas ke sudut perisai yang dibuat oleh Xiao Zhan ini telah diserang setidaknya 1000 kali dalam waktu singkat, dan pada akhirnya perisai yang dibuat oleh Xiao Zhan ini pun menjadi sangat redup sebelum akhirnya hancur. Kulit kepala semua orang pada saat ini berasa mati rasa dan tubuh mereka sedingin es, karena kecepatan dari serangan ini benar-benar terlalu tidak normal.
dan akhirnya di bawah komando dari Le Shaolong semua orang pun buru-buru menyandarkan punggung mereka ke dinding. Le Shaolong pun segera menganalisis dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Dirinya berkata jika kecepatan dan serangannya ini sangat kuat maka pasti ada kelemahan dalam aspek lain. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa kelemahan tidak lebih dari 4 aspek. 4 aspek ini diantara lain adalah serangan, kecepatan, pertahanan dan spiritual. Karena kecepatan dan serangannya sangat kuat mari mereka mencoba kekuatan spiritual dan pertahanan. Xiao Yan pun segera mengambil langkah dan seni roh darah segera diedarkan dengan cepat. Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan segera melonjak dan memenuhi seluruh aula. Energi tidak terlihat pun seketika membungkus sosok tersebut di dalamnya. Dan pada saat ini cahaya keemasan di langit pun menghilang. Sosok tersebut pun segera muncul dan seketika melolong dengan marah. Ekspresi acuh tak acuh membeku di wajahnya dan kemudian matanya menjadi kusam dan kehilangan kecemerlangannya. Ziying pada saat ini merasa sangat gembira dan berkata bahwa hal ini memang efektif. Sosoknya pun segera melintas dan dirinya segera mengeluarkan teknik bertarung tingkat tinggi. Lalu pedang dingin Ziying pun seketika melesat dan ketika berjarak 1 langkah dari leher makhluk tersebut, semua orang seketika terkejut melihat sayap yang terkepak dan pedang dingin itu segera menimbulkan percikan api. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun segera menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Melihat hal tersebut Le Shaolong pun tanpa sadar bergumam bahwa ini tidak bagus dan itu berbahaya. Melihat Ziying dalam keadaan berbahaya, tentu saja Xiao Zhan dan yang lainnya pun segera berdiri dan bergabung untuk menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Pada pertukaran sebelumnya kelompok Xiao Yan pada saat ini tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun tetapi mereka telah dipukul bola balik. Sementara itu di sisi lain begitu sayap dari makhluk tersebut ditutup jari-jari kakinya menunjuk ke udara dan mereka berputar dengan kecepatan tinggi membentuk benteng emas berputar. Dan rotasi ini membawa hembusan angin yang kencang dan membawa semua serangan Xiao Yan dan yang lainnya ke samping di sepanjang jalur tertentu. Makhluk itu pun segera melolong meregangkan tubuhnya dan bergegas keluar dari pengepungan. Tidak lama setelah itu di kepala dan kakinya cakar tajam segera bergabung dan tornado segera bergulung dan bergegas menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika terkejut saat mereka melihat hal ini. Karena melihat badai yang dilesatkan oleh makhluk tersebut, Fang Fang pun seketika mendengus dingin. Dirinya segera menembakkan 2 cahaya tajam dari matanya yang tajam dan mengulurkan tangannya, sehingga angin topan yang kuat berputar berlawanan arah dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya benturan dari kedua badai pun segera terjadi dengan makhluk tersebut yang ada di dalamnya. Saat ini dirinya menanggung beban pukulan dan sosok bayangan itu pun seketika terdiam dan perlahan terungkap. Ziying seketika mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sementara itu pada saat ini segel di tangan Xiao Yan juga seketika berubah. Xiao Yan kembali berteriak ketika dirinya mengeluarkan kemarahan surgawi Huang Quan, sehingga kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera melonjak melesat ke arah makhluk tersebut. Di tengah-tengah pembalasan ini teriakan Nan Erming pun segera terdengar ketika dirinya berubah menjadi ular sanca raksasa. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan tidak bergerak karena tanggung jawabnya adalah melindungi semua orang, sehingga cahaya keemasan pun segera berkedip di perisai dan baju besi putih segera muncul melindungi semua orang. Sementara itu pada saat ini serangan spiritual Xiao Yan membuat makhluk tersebut mengumpulkan sayap emasnya dan berhenti di udara. Di sisi lain piton beracun dari Nan Erming pun pada saat ini segera menghantam masuk ke dalam badai. Serangan semua orang pada saat ini benar-benar telah dilesatkan ke dalam badai. Semua orang pun menarik nafas dan saling memandang karena sensasi barusan masih jelas di benak mereka. Akhirnya setelah benturan dari serangan tersebut badai pun perlahan meredup. Akhirnya sosok tersebut pun perlahan terungkap keluar setelah kabut menghilang. Tetesan darah emas menetes di udara dan bulu emas dari sosok tersebut berantakan. Warna keemasan yang awalnya menyilaukan pada saat ini benar-benar tampak agak redup. Sepasang mata merah darah menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini tampaknya makhluk tersebut benar-benar akan marah di dalam hatinya.
karena selama bertahun-tahun dirinya tidak pernah merasakan rasa malu yang seperti ini, karena dirinya benar-benar telah dikalahkan oleh beberapa makhluk kecil yang berada di hadapannya. Bahkan dirinya melihat bulu-bulunya berantakan berterbangan di langit dan dirinya segera melolong dengan marah. Makhluk tersebut benar-benar tidak sabar untuk merobek beberapa orang yang berada di hadapannya. Hanya ketika hancur berkeping-keping barulah kebencian yang berada di dalam hatinya bisa menghilang. Makhluk tersebut pun melolong dengan wajah yang muram dan dirinya segera berjalan menuju ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Setiap kali dirinya mengambil langkah bersamaan dengan itu suara guntur yang terendam pun segera terdengar, seberkas cahaya keemasan pun menyala di tubuhnya seperti petir yang menari. Makhluk itu pun segera meraung dengan keras dan mengangkat kepalanya ke langit dengan suaranya yang seperti guntur. Setelah itu dirinya pun segera melebarkan sayapnya dan ribuan pedang emas sepadat rambut segera keluar. Pada saat ini seluruh aula pun tiba-tiba diselimuti oleh cahaya pedang emas yang siap menyerang ke orang-orang yang tidak membayarkan hutang kepada Budayanti.